Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang berhormat Bapak dosen, Ibu asisten dosen dan teman-teman yang berbahagia, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, peluang untuk menuntut ilmu dan bersilaturahmi dengan keadaan yang berbahagia. Salawat beserta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang pilihan nantinya untuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dalam malam ini saya akan menyampaikan materi budaya kesenian dongkrek. Sebelum saya menjelaskan, saya akan mempertanyakan dulu kepada teman-teman. Bunda Dharma pernah mendengar kata dongkrek? Pernah dengar. Kira-kira apa artinya, Bun, dongkrek itu? Saya kurang paham. Saya hanya dengar dari beberapa waktu yang lalu. Oh, baru dengar beberapa waktu yang lalu. Pak Imam? Belum sama sekali? Sama sekali. Mas Jeb gimana? Belum juga. Belum juga, baru malam ini. Mas Mira pernah dengar kata dongkrek? Dongkrai ya. Don't cry itu. Oke, don't cry. Oke. Kalau dongkrek jangan menangis. Don't ya. cry. Don't bisa. Oke, baik, dongkrek. Teman-teman yang berbahagia, ketika kita berbicara seni itu tidak ada habisnya. Apalagi di Indonesia ini banyak sekali suku berbagai jenis ragam, yang dimana ketika banyaknya suku itu akan mempengaruhi terhadap lahirnya budaya-budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dongkrek. Nah, kita sebagai orang muda atau generasi milenial itu seharusnya tetap berusaha untuk melestarikan budaya bangsa yang ada di Indonesia. Tapi pada faktanya kita pada melupakannya dan tergerus oleh arus kehidupan budaya yang ada di luar yang masuk ke Indonesia. Salah satunya, contohnya saya secara pribadi, saya tidak tahu dongkrek itu seperti apa walaupun saya berasal dari Madiun. Bahkan saya tahu setelah dapat tugas. Nah, ini artinya apa? Kalau kita tidak mencoba mempelajari, menelusuri terus kembali, mengingat, dongkrek ini bisa hilang, bahkan bisa punah. Dan 20 tahun yang akan datang, dongkrek ini bisa tutup, selesai. Bahkan akan tertutup oleh budaya-budaya yang dari luar. Nah, baik, teman-teman yang berbahagia, asal muasal seni dongkrek. Jadi di Madiun itu di daerah saya, kebetulan beda kecamatan, itu sebuah desa Mejayan, kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Pada tahun 1876 dongkrek sudah mulai lahir. Ini diperkenalkan oleh seorang Demang yang pada saat itu setara dengan kepala desa yang namanya Raden Prawiro Dipuro. Nah, beliau memperkenalkan. Kemudian kenapa ini dikenalkan? Rupanya pada konon katanya di desa Mejayan ini ada sebuah tragedi atau penyakit pagebluk itu yang mematikan, di mana ketika orang yang sakit di pagi hari itu bisa mati di sore hari, atau yang mati di sore hari itu bisa mati di malam hari. Demikian pula yang sakit malam itu meninggal pagi. Nah, ketika menghadapi masa seperti ini, seorang Demang tentunya merasa sedih. Ini lama-lama warga saya bisa habis. Nah, akhirnya dia melakukan pertapa di sebuah gunung kidul yang ada di wilayah Caruban. Ketika dalam pertapa itu,
dia mendapatkan sebuah wangsit atau mendapatkan sebuah pesan di mana di situ ada serombongan kerajaan dari roh halus yang berupa genderuwo yang sengaja datang untuk ke desa Mejayan itu untuk menyerang warganya, sehingga apa yang terjadi akhirnya mati tadi. Nah, bagaimana supaya untuk menghilangkan pagebluk ini atau penyakit atau wabah ini, Raden Prawiro Dipuro mendapatkan wangsit suruh membuat sebuah kesenian. Nah, keseniannya berupa apa? Nah, di situ membuat kesenian sebuah tarian perpaduan antara tarian dan musik yang terbuat dari dong. Itu berasal dari kata dung sebenarnya. Dari mana? Tabuhan beduk. Bagi kita seorang muslim, suara dung 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 itu terbiasa di telinga kita untuk menjelang apa Bapak Ibu? Selain sholat, yang paling rutin yang selalu teringat di telinga kita adalah pada saat bulan Ramadan, terutama di Batam ya. Kalau beduk itu kalau sudah dipukul dung 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 di Masjid Agung itu sudah pertanda kita berarti buka puasa. Nah, dari beduk atau suara dari kentongan. Kemudian kata krek itu berasal dari alat korek yang berbentuk persegi bujur sangkar, di mana di salah satu ujungnya itu ada bergerigi. Ketika dia digesek itu suara krek krek krek. Jadi perpaduan antara pukulan beduk dengan alat korek itu. Nah, kemudian kita lanjutkan slide yang kedua, yaitu topeng penari dongkrek. Teman-teman yang berbahagia, dari cerita apa yang sudah saya sampaikan di atas tadi, bahwa tadi di situ disampaikan bahwa adanya genderuwo, kemudian yang harus dihilangkan. Nah, di situ rupanya menandakan bahwa setiap tarian dongkrek tadi itu ada 3 topeng yang harus disiapkan. Yang pertama adalah topeng genderuwo atau disebut dengan butong. Kemudian, nah di topeng itu atau pakaiannya itu ada 4 warna. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, dan ada warna merah. Jadi warna-warna yang sangat ngejreng. Nah, kemudian topeng yang kedua itu adalah topeng yang dipakai oleh dua perempuan, seorang ibu yang di situ identik dengan lemah, dia memakan atau mengunyah kapur sirih. Nah, kemudian yang ketiga adalah topeng oleh si lelaki tua. Si lelaki tua yang dianggap adalah orang tua yang sakti yang mampu mengusir roh halus. Jadi kalau dalam sebuah ceritanya, dalam tariannya itu ada seorang ibu perempuan yang diidentikan dengan kelemahannya pada saat dia lagi bermain. Rupanya si genderuwo ini datang bersama pasukannya dengan 4 warna tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Si perempuan itu diganggu. Nah, ketika diganggu, si perempuan ini tidak berdaya. Dia akhirnya dikelilingi oleh 4 genderuwo tadi. Nah, sebagai untuk menyelamatkan si ibu perempuan tadi, akhirnya datanglah si lelaki tua. Nah, lelaki tua ini diibaratkan dia bukan orang yang sembarang. Artinya dia seorang tua lelaki yang sakti, yang selalu melakukan pertapaan baik siang dan malam bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mengamankan tidak saja berdoa untuk diri sendiri tetapi untuk semua masyarakat Mejayan. Nah, begitu bapak ini datang atau si lelaki datang tua ini, akhirnya dia melakukan pemukulan dalam pengertian mengusir si genderuwo ini dengan mengusir dengan tongkat yang dia punya. Nah, ketika diusir, akhirnya terjadi pertempuran yang sengit antara si lelaki tua dengan si genderuwo. Karena orang yang baik
itu bisa dilebur dengan kebaikan dan kebenaran. Benar nggak sih? Benar nggak? Benar. Orang jahat itu akan selalu kalah dengan kebaikan dan kebenaran. Nah, Ya. makanya itulah yang dilakukan oleh Bapak tua tadi. Dia selalu bermunajat siang dan malam, tidak untuk dirinya secara pribadi, tetapi untuk seluruh masyarakat Mejayan. Nah, ketika kalah dalam pertempuran itu, si Gendruwo kemudian digiring suruh keluar dari dari desa Mejayan beserta kedua bapak tuanya tadi, diiringi dua perempuan untuk menggiring Gendruwo keluar dari desa Mejayan. Nah, setelah kejadian ini, pagebluk atau penyakit tadi yang datang di desa Mejayan itu hilang. Nah, artinya kalau kita berbicara mitos, kita percaya nggak percaya, ya inilah adanya. Nah, dengan suara alunan musik dongkrek tadi, si rohnya akhirnya pergi meninggalkan desa Mejayan. Kemudian slide berikutnya. Baik teman-teman yang berbahagia, berbicara masa kejayaan. Pada tahun 1867 sampai 1910, dongkrek ini mengalami pasang surut. Orang kenal tidak, kenal. Sehingga apa yang terjadi? Bahkan punah. Nah, yang lebih tragisnya lagi, kita tahu bahwa Indonesia dijajah kurang lebih 350 tahun oleh Belanda sama Jepang. Itu sama sekali dongkrek tidak boleh dipentaskan, bahkan menjadi larangan. Sehingga apa yang terjadi? Kesenian ini semakin tenggelam. Nah, terus kemudian di tahun 1965 PKI mulai masuk ke Madiun, dongkrek sudah mulai dinaikkan, tetapi tidak menggunakan kata dongkrek, diganti dengan tari genjer-genjer. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk slide yang terakhir. Teman-teman yang berbahagia, ketika kita berbicara dongkrek masa kini, dongkrek itu selalu dinaikkan. Salah satu contoh pada tahun 1973 itu ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun dan Provinsi Jawa Timur itu mencoba menggali lagi dongkrek itu seperti apa, tariannya bagaimana. Nah, akhirnya apa yang dilakukan pada saat itu tahun 1973 itu juga masih mengalami pasang surut. Nah, terus kemudian mulailah lagi dilakukan oleh Pak Suwondo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, itu pada tahun 1996 mencoba digali lagi. Nah, rupanya kondisinya masih seperti itu, masih pasang surut. Sampai akhirnya di tahun 2002, berarti 18 tahun yang silam, Madiun mencoba melakukan gebrakan buat festival dongkrek. Itu hasilnya luar biasa dan menggembirakan. Kemudian selanjutnya hasilnya bagus, dibawa festival ke Surabaya. Hasilnya bagus, kemudian dibawa lagi sampai bisa tampil di Istana Negara. Teman-teman yang berbahagia, budidayakan kesenian itu adalah merupakan bentuk dari rasa kepedulian kita terhadap kebudayaan Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.